Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4283-4287. Dev kembali ke kota Yongle. Dia tidak tinggal lama, lalu membawa Scarlet, Helena dan Julian dengan pesawat dan bergegas kembali ke kota Kekaisaran Rubah. Saat mereka berpisah, Nenek Zen memeluk erat Scarlet dan menangis lama sekali. Bagaimanapun, keduanya telah bersama selama beberapa dekade. Nenek Zen berdamai dengan Avery Zong kali ini dan tidak akan kembali ke kota Kekaisaran Rubah, jadi dia merasa sedikit sedih. Namun, tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya, dan wajar saja jika dunia berpisah dan bersatu kembali. Dalam perjalanan ke kota Kekaisaran Rubah, Scarlet masih dalam suasana hati yang buruk, sementara Helena dan Dev terus membujuknya. Setelah seharian perjalanan, pesawat itu perlahan mendarat di pinggiran kota Kekaisaran Rubah. Melihat kota Kekaisaran Rubah di depannya, Scarlet merasa sedikit lebih baik. Hei, aku tidak tahu kerusakan apa yang telah dilakukan keluarga Feng terhadap kota Kekaisaranku selama periode waktu ini. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi dengan semua bawahanku. Scarlet menghela nafas pelan, mengkhawatirkan bawahannya. Jangan khawatir, meskipun keluarga Feng menduduki kota Kekaisaran Rubah, mustahil membunuh semua orang di kota Kekaisaran Rubah. Kita akan mencari tahu setelah kita masuk dan melihatnya. Helena menghibur Scarlet dan berkata dengan lembut. Mereka berempat berjalan menuju kota Kekaisaran Rubah. Para penjaga di pintu semuanya memiliki wajah yang tidak dikenal, dan mereka tidak memiliki aura binatang pada diri mereka. Dev tahu bahwa para penjaga ini pastilah tentara dinasti Xiao. Ketika Dev dan tiga lainnya masuk ke gerbang kota, beberapa penjaga hanya melihatnya sekilas dan tidak menghentikan mereka. Hal ini membuat Dev sedikit penasaran. Para penjaga ini tidak memeriksa dan menghentikan mereka. Scarlet juga sedikit mengernyit, berhenti dan melangkah maju untuk menanyai para penjaga, "Kalian menjaga gerbang kota, kenapa kamu tidak memeriksa orang yang masuk dan keluar?" Seorang penjaga memandang Scarlet, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, "Jenderal kami memberi perintah, dan tidak perlu memeriksa orang yang masuk dan keluar." Tanpa interogasi, bagaimana jika ada orang yang merencanakan kejahatan dan menimbulkan masalah di kota Kekaisaran Rubah ini? Scarlet bertanya dengan bingung. Kami berharap seseorang akan berani datang dan menimbulkan masalah, lalu kami akan membereskannya. Ini juga akan membantu kita untuk mendapatkan lebih banyak eksploitasi militer. Jenderal Qian kami berkata bahwa tidak terlalu berguna untuk datang ke sini dengan pasukan dalam jumlah besar dan hanya berurusan dengan keluarga Semut Feng. Penjaga itu menjawab. Scarlet sangat bingung dengan jawaban penjaga itu. Dia tidak mengerti apa maksud penjaga itu. Meskipun Dev telah memberitahunya bahwa dinasti Xiao menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Kekaisaran Rubah, apa hubungannya ini dengan mendapatkan eksploitasi militer? Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti. Dia berpikir bahwa Jenderal Qian menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Kekaisaran Rubah. Dia merasa kontribusinya terlalu kecil dan dia tidak akan bisa membuka mulut dan mengikuti McKinley Xiao untuk meminta hadiah. Itu sebabnya dia menjaga gerbang kota dengan tanpa kewaspadaan dan membiarkan mereka yang masih memiliki ide tentang kota Kekaisaran Rubah untuk datang dan menimbulkan masalah. Dengan cara ini, Jenderal Qian dapat terus menekan. Dengan cara ini pula, Jenderal Qian akan mendapat lebih dan prestasinya akan lebih besar. Ketika tiba waktunya untuk mengikuti McKinley Xiao untuk melaporkan eksploitasi militernya, dia akan bisa mengatakan beberapa hal. Terima kasih banyak. Scarlet berterima kasih kepada penjaga dan bersiap memasuki kota. Berhenti. Pada saat ini, seorang tentara yang mengenakan baju besi perak dan punggung kokoh datang, dengan selusin orang di belakangnya. Kapten Zhang. Ketika beberapa penjaga melihat sersan itu, mereka segera berteriak dengan hormat. Kapten Zhang menghampiri Dev dan yang lainnya. Setelah melihat beberapa dari mereka, dia tersenyum dingin dan berkata, "Aku telah mengamatimu sejak lama. Dengan tentara seperti kami, kamu hanya menanyakan begitu banyak pertanyaan. Apakah kamu ingin membuat masalah di kota Kekaisaran Rubah? Biar ku beritahu, kota Kekaisaran Rubah sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali dinasti Xiao kita. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, sebaiknya kamu berpikir dua kali." Setelah mendengar ini, Scarlet dengan cepat menjelaskan, "Aku pikir kamu salah paham. Aku adalah Ratu Kota Kekaisaran Rubah sebelumnya. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena membantuku merebut kembali kota Kekaisaran Rubah,
tetapi aku tidak setuju jika kamu ingin menguasai kita ini. Dinasti Xiao membantu merebut kembali kota Kekaisaran Rubah itu, dan Scarlet sangat senang, tetapi sekarang dinasti Xiao ingin membawa kota-kota Kekaisaran Rubah ke wilayah kendalinya, dan Scarlet tidak akan menyetujuinya bahkan jika dia membunuhnya. Apakah kamu ratu kota Kekaisaran Rubah? Kapten Zhang memandang Scarlet lagi, lalu berkata, kamu bilang kamu adalah ratu di sini, apakah kamu adalah ratunya? Bahkan jika kamu benar-benar ratunya, kamu tetap harus mematuhi pengaturan kami sekarang. Aku curiga kalian hanya ingin membuat masalah, jadi kalian tidak diperbolehkan masuk kota. Segeralah keluar. Kalian hanya bisa masuk setelah kalian memiliki identitas yang benar. Kenapa? Ini adalah wilayahku. Scarlet cemas. Hanya karena semua orang di kota Kekaisaran Rubah sekarang berasal dari dinasti Xiaoku. Kamu bisa masuk jika kamu mau, selama kalian berdua merasa nyaman melayaniku, kamu bisa masuk kota Kekaisaran Rubah ini sesuka hati, dan aku benar-benar bisa menjadikanmu ratu kota Kekaisaran Rubah ini. Kapten Zhang mengangkat bibirnya, lalu menjilat bibirnya. Kamu. Scarlet langsung marah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari dinasti Xiao. Aku tidak menyangka akan ada sampah sepertimu di antara para prajurit dinasti Xiao. Dev maju selangkah dengan wajah dingin dan berkata, siapa yang kamu bicarakan? Menurutku kalian ingin datang ke kota Kekaisaran Rubah untuk menimbulkan masalah, kan? Jenderal kami sedang mencoba menangkap beberapa pembuat onar, dan menurutku kamu adalah pilihan yang tepat. Tangkap mereka. Setelah Kapten Zhang selesai berbicara, selusin tentara segera mengepung Dev dan yang lainnya. Dev hanya melihatnya sekilas, tanpa rasa takut di wajahnya. Percaya atau tidak, bagaimana kamu bisa menangkap kami lalu bagaimana kamu bisa melepaskan kami? Dev berkata dengan tenang. Bah, kalau aku tidak percaya, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang bisa kulakukan? Biar ku beritahu padamu, meskipun kamu memiliki status dan latar belakang dan merupakan tuan muda dari keluarga bangsawan manapun, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk memamerkan otoritasmu di hadapanku. Kami di dinasti Xiao tidak takut akan hal ini, dan aku, Leander Zhang, bahkan lebih tidak takut lagi. Wajah Leander penuh dengan arogansi. Sebagai seorang kapten dinasti Xiao, dia harus menunjukkan wajahnya kemanapun dia pergi. Dinasti Xiao adalah pendukung terbaik. Meskipun terlihat bahwa Dev dan yang lainnya mungkin memiliki latar belakang keluarga, di mata Leander, latar belakang apapun tidak layak untuk disebutkan. Apakah kamu takut atau tidak, kamu akan segera tahu. Dev tersenyum dan mengulurkan tangannya dan meminta tentara untuk mengikatnya. Ketika Yulian dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak melawan dan ditahan oleh pihak lain. Dengan cara ini, keempat orang itu diantar menuju aula utama kota Kekaisaran Rubah. Ini dulunya adalah Istana Scarlet, tapi sekarang setelah mereka masuk, mereka akan diantar dan menjadi tahanan. Di aula utama, seorang pria parubaya dengan perawakan kuat dan mata menyipit sedang berbaring di kursi di aula utama untuk beristirahat. Setelah mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Jenderal, ada 4 orang yang ingin membuat masalah, dan aku menangkap mereka. Leander berkata pada Jenderal Qian. Jenderal Qian hanya melihatnya sekilas, sedikit mengernyit dan berkata, Leander, kamu semakin buruk dalam melakukan sesuatu. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa eksploitasi militer dan membiarkan kamu menangkap beberapa orang yang menyebabkan masalah. Tidak masalah apa, aku harus menangkap beberapa dari mereka. Orang-orang ini semua adalah kultivator kecil di alam kesengsaraan transendensi. Mereka bahkan yang tertinggi hanya di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Bisakah ini dianggap sebagai prestasi militer? Mengapa kamu menangkap biksu di alam tubuh komposit untukku dan biarkan kamu mengklaim pujiannya? Sial, aku memintamu untuk menangkap beberapa orang yang mampu, terutama mereka yang berasal dari aliansi penyegelan iblis. Kaisar Xiao mengatakan bahwa ketika kamu bertemu orang-orang dari aliansi penyegelan iblis yang mencari masalah, bunuh mereka terlebih dahulu lalu laporkan. Jenderal, menurutku keempat orang ini adalah anggota aliansi penyegelan iblis. Leander mengedipkan mata pada Jenderal Qian dan berkata. Jenderal Qian memahami pemikiran Leander, langsung duduk, menegakkan tubuhnya dan berkata, apa yang kalian berempat dari aliansi penyegelan iblis lakukan di kota Kekaisaran Rubah? Apakah kalian tidak yakin dan ingin membalaskan dendam keluarga Feng? Sial, kami bukan dari aliansi penyegelan iblis. Aku adalah ratu kota Kekaisaran Rubah ini. Bagaimana aku ingin membalaskan dendam keluarga Feng?
Ketika Scarlet mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan dengan keras. Ratu. Jenderal Qian buru-buru berdiri dan memandang Scarlet dan berkata, kamu bilang kamu adalah ratu. Apakah kamu punya bukti? Aku punya lebih banyak bukti, bisakah kamu mengenaliku? Jika kamu menemukan orang-orang dari kota Kekaisaran Rubah, mereka pasti mengenaliku. Scarlet berencana membiarkan mantan bawahannya mengidentifikasi dirinya, dan identitasnya akan dikonfirmasi. Jenderal, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka adalah anggota aliansi penyegelan iblis. Sekarang catat mereka dan serahkan keempat orang ini padaku. Leander berkata pada Jenderal Qian. Jenderal Qian mengangguk, baiklah, aku akan melapor kepada Kaisar Xiao sekarang bahwa aku telah menangkap 4 orang lagi dari aliansi penyegelan iblis. Ketika Scarlet mendengar ini, dia sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Saat ini, Dev berkata, aku memiliki token di sini yang dapat membuktikan identitas kami. Token apa? Jenderal Qian memandang Dev dan bertanya. Dengan pemikiran di benak Dev, token dinasti Xiao terbang langsung dari cincin penyimpanan. Kemudian Jenderal Qian mengulurkan tangan dan mengambil token itu langsung di tangannya. Saat dia melihat token itu, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut. Tubuh Jenderal Qian gemetar, dan dia akan melepaskan ikatan Dev dan yang lainnya. Tunggu sebentar. Dev segera menghentikan Jenderal Qian, dan kemudian menatap Leander, siapapun yang mengikat kami harus melepaskan ikatan kami. Ketika Jenderal Qian mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud Dev, dan segera berkata kepada Leander, mengapa kamu tidak segera melepaskan ikatannya? Jenderal, apa yang kamu? Leander bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi dengan Jenderal Qian. Bajingan, aku memintamu untuk melepaskan ikatanmu, kamu tuli. Jenderal Qian menendang Leander dengan keras. Tendangannya sangat keras hingga dia menendang Leander. Kemudian Leander bangkit dan buru-buru berlari untuk melepaskan Dev dan yang lainnya. Anda pasti Tuan Chen, kan? Aku benar-benar minta maaf. Kami buta, dan kami berharap Tuan Chen tidak akan menyalahkan kami. Jenderal Qian memegang token itu dengan tangan penuh hormat dan menyerahkannya kembali kepada Dev. Dia hanya tahu bahwa Kaisar memberikan token kepada seorang Taois bernama Dev Chen, tapi dia tidak mengenal Dev. Pada saat ini, Leander juga melihat token itu. Ketika dia melihat bahwa token itu dikeluarkan oleh Kaisar Xiao sendiri, dia berlutut sambil ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 akan memiliki energi yang begitu besar sehingga Kaisar Xiao secara pribadi akan memberikan token itu. Tuan Chen, aku salah. Kuharap kamu tidak ingat kesalahan penjahatnya. Akulah yang meremehkan orang lain. Leander bersujud dengan putus asa. Karena dia tahu jika Dev mengatakan sesuatu sekarang, Jenderal Qian akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan token di tangan, sepertinya Kaisar Xiao ada di sini secara langsung. Jenderal Qian tidak berani melawan keinginan Dev meskipun dia punya banyak siasat. Tuan Chen, bajingan ini berani mengikatmu. Aku akan membunuhnya sekarang juga untuk melampiaskan amarah Tuan Chen. Setelah Jenderal Qian selesai berbicara, dia hendak menamparkan Leander itu dengan telapak tangannya. Dev mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangan Jenderal Qian. Lupakan saja, maafkan dia sekali ini. Dev berkata dengan tenang. Jenderal Qian memandang Dev dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa dia sendiri adalah biksu puncak pertama di alam Mahayana, dan dia akan segera dipromosikan ke tingkat kedua. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak ada biksu di alam kesengsaraan transendensi yang bisa menghentikannya. Tapi Dev dengan mudah meraih pergelangan tangannya, mencegah Jenderal Qian bergerak sama sekali. Mata Jenderal Qian hampir keluar dari kepalanya karena terkejut. Saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa Kaisar Xiao memberikan token itu kepada Dev. Ternyata Dev tidak sesederhana yang mereka lihat. Jika Dev hanyalah seorang biksu biasa di alam kesengsaraan transendensi, bagaimana dia bisa masuk dalam pengawasan McKinley Xiao? Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Ketika Leander mendengar ini, dia segera bersujud kepada Dev. Jenderal Qian juga menarik tangannya kembali. Bagaimanapun, dia sebenarnya tidak ingin membunuh Leander ini. Ini adalah saudaranya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tuan Chen, kota Kekaisaran Rubah telah direbut kembali, dan keluarga Feng telah dihancurkan. Tidak ada personel khusus dalam 2 hari terakhir, jadi seharusnya aman. Jenderal Qian mengikuti Dev dan berkata, Jenderal, terima kasih atas kerja kerasnya, kata Dev dengan tenang. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bekerja untuk Tuan Chen.
Jenderal Qian menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Jenderal Qian, di mana orang-orang dari kota kekaisaran rubah saya? Mengapa hanya prajuritmu yang berada di jalan ini? Scarlet bertanya pada Jenderal Qian. Oh, saat kami merebut kota kekaisaran rubah, tidak banyak orang-orang dari ras monster di seluruh kota kekaisaran rubah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari keluarga Feng, dan beberapa dari aliansi penyegelan iblis. Mungkin karena kota kekaisaran rubah diduduki dan orang-orang itu melarikan diri atau dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Feng. Kata Jenderal Qian. Ketika Scarlet mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertekan. Sebagai seorang ratu, dia sendiri melarikan diri, meninggalkan semua bawahannya dan orang-orang di kota. Jika mereka melarikan diri, itu akan lebih baik. Jika mereka semua dibunuh, Scarlet mungkin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jangan sedih, bersabarlah, aku yakin kota kekaisaran rubah akan tetap berkembang. Melihat Scarlet seperti itu, Dev segera merangkul bahunya dan menghiburnya dengan lembut. Jenderal Qian di samping memandang Dev dan Scarlet, dan langsung memahami hubungan antara keduanya, dan buru-buru berkata, Ratu, jika tidak ada yang tersisa, kamu dapat mencariku. Aku yakin akan ada banyak ras monster yang ingin mencari tempat untuk tinggal. Sampai kota kekaisaran rubah berkembang dan stabil, aku akan mengirim orang untuk tinggal di kota kekaisaran rubah sebagai penjaga untuk melindungi keamanan kota kekaisaran rubah. Sekarang Jenderal Qian berusaha keras untuk menjilat Dev. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian militernya, lebih baik membujuk Dev dan membiarkan Dev berbicara di depan Kaisar Xiao. Aku juga akan memerintahkan Sekte Liang Yi dan Sekte Api Ungu untuk membantu. Aku yakin kota kekaisaran rubah akan segera kembali ke puncaknya. Dev membelai rambut Scarlet. Sekarang Scarlet adalah wanita Dev, dan mereka memiliki perasaan satu sama lain. Ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan kekuatan Dev saat ini di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dia tidak membutuhkan Scarlet untuk melindunginya sama sekali. Dan garis keturunan Scarlet juga telah menyatu dengan garis keturunan Dev, jadi dia tidak perlu lagi tidur dengan Dev sama sekali. Namun kini kedua insan tersebut tetap menjaga hubungan, yakni perasaan, bukan sekedar pertukaran kepentingan. Scarlet memandang Dev dan mengangguk penuh semangat. Dev hanya tinggal di kota kekaisaran rubah selama 2 hari, lalu menuju Gunung Ibis Surgawi. Yulian mengikuti Dev, namun Helena memilih tinggal di kota kekaisaran rubah. Bagaimanapun, masih sangat sulit bagi Scarlet untuk mengembangkan kota kekaisaran rubah sendirian secara perlahan, dan Dev sedikit khawatir. Tapi dengan Helena menemaninya, Dev bisa merasa lebih nyaman. Bagaimanapun, Helena memiliki banyak prestise di antara ras monster. Pesawat itu melaju cepat di udara, melintasi gunung dan sungai, menuju Gunung Iblis Surgawi. Dev sedang duduk di pesawat, menghitung waktu untuk bersaing dengan Quintus. Yulian, kita kebetulan sedang dalam perjalanan ke kota Nanjing dan melewati Sekte Jiwa Iblis. Mari kita berhenti di Sekte Jiwa Iblis untuk melihat bagaimana keadaan bocah Yakub itu. Dev melihat bahwa dia masih punya banyak waktu untuk bersaing dengan Quintus, jadi dia berencana untuk pergi menemui Yakub di Sekte Jiwa Iblis. Tentu saja ada hal lain, yakni Dev ingin menemui Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis untuk menanyakan tentang Sekte Tulang Darah. Sekte Jiwa Iblis adalah sekte yang berspesialisasi dalam jiwa dan dapat membantu orang membentuk kembali tubuh mereka. Sekte Tulang Darah mengkhususkan diri dalam penggunaan tulang manusia untuk budidaya. Ada lebih banyak atau lebih sedikit hubungan antara kedua sekte tersebut. Mungkin Master Sekte Jiang akan mengetahui tentang Sekte Tulang Darah. Dengan adanya berita tentang Sekte Tulang Darah, Dev dapat menanyakan tentang tulang belulang Raja Iblis Awan Merah dari Sekte Tulang Darah. Mungkin Sekte Tulang Darah masih memiliki tulang belulang Raja Iblis Awan Merah. Yulian mengangguk, lalu mengendalikan pesawat roh itu dan perlahan memasuki wilayah selatan. Di Sekte Jiwa Iblis, Yakub dan Yara telah menjadi pasangan dalam kultivasi ganda. Sebagian besar urusan Sekte Jiwa Iblis ditangani oleh Yakub dan Yara. Sebaliknya, Master Sekte Jiang jarang memiliki waktu luang dan menghabiskan sepanjang hari berlatih di pengasingan. Nona, ada beberapa biksu di luar yang ingin bertemu dengan Master Sekte. Seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis masuk ke aula dan berkata kepada Yara. Mereka di sini untuk membentuk kembali tubuhnya, biarkan mereka masuk, kata Yara. Sekte Jiwa Iblis terkenal karena pembentukan kembali tubuh fisiknya, begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan, jika mereka memiliki murid yang tubuh fisiknya telah dihancurkan, mereka akan membawa sisa jiwa mereka untuk membangun kembali tubuh fisik mereka.
Segera, seorang lelaki tua berambut merah masuk bersama beberapa muridnya. Yakub hanya melihat sekali dan tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk membentuk kembali tubuh mereka, karena orang-orang ini tidak membawa sisa jiwa bersama mereka. Yakub sendiri telah menjadi sisa jiwa begitu lama, jadi dia bisa mengetahui secara sekilas apakah ada sisa jiwa pada orang lain. Yara juga mengerutkan kening dan bertanya, "Rekan-rekan Taois, aku ingin tahu apakah kalian di sini untuk membentuk kembali tubuh?" Keponakan tertua, sepertinya kamu tidak mengingatku. Wajar saja, saat aku pergi, aku sepertinya masih menggendongmu. Orang tua berambut merah berkata pada Yara. Ketika Yara mendengar ini, dia berkata dengan kebingungan di wajahnya, "Kamu adalah..." "Namaku Cristobaldi, adik laki-laki ayahmu. Aku menjadi murid ayahmu saat itu. Aku ingin tahu apakah ayahmu pernah menyebutkanku kepadamu." Cristobaldi bertanya sambil tersenyum. Ketika Yara mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi jelek, tetapi dia segera pulih dan kemudian menggelengkan kepalanya, "Maafkan aku, ayahku tidak pernah memberitahuku. Tapi karena kamu adalah adik laki-laki ayahku, mohon istirahat dulu. Ayahku sedang mengasingkan diri. Biarkan aku memanggil ayahku dan bernostalgia dengan Paman Di." "Hahaha, aku tidak menyangka kakak laki-laki masih pekerja keras setelah bertahun-tahun, jadi aku akan menunggunya saja." Cristobaldi tertawa dan berkata, "Bawa Paman Di untuk beristirahat dan pastikan untuk menghiburnya." Yara memerintahkan murid Sekte Jiwa Iblis. Cristobal dan yang lainnya dibawa untuk beristirahat, tetapi setelah Yara melihat Cristobal pergi, dia merosot di kursi dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, Yara berkeringat deras, dengan kepanikan di matanya. "Yara, apa yang terjadi?" Melihat ini, Yakub buru-buru melangkah maju dan bertanya. "Orang itu tadi ternyata adalah adik laki-laki ayahku. Ayahku pernah menyebut adik laki-lakinya ini kepadaku. Adik laki-lakinya sangat kejam. Dia menggunakan tulang manusia untuk berkultivasi. Dia sepertinya telah menciptakan semacam sekte tulang darah, menghisap darah manusia dan memakan tulang manusia. Dan ayahku menggunakan apa yang dia pelajari untuk membangun sekte jiwa iblis. Selain membantu orang, dia juga bisa mendapatkan sumber daya untuk dirinya sendiri. Karena kedua orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda, ayahku tidak pernah berinteraksi dengan adik junior ini. Aku tidak menyangka dia akan datang ke rumah kita. Aku tidak tahu apa niatnya. Saat ini, ayahku sedang mundur. Aku khawatir kami tidak akan mampu mengatasinya." Yara mengikuti Yakub menjelaskan secara detail. Saat Yakub mendengar ini, dia juga terkejut. Sekilas Cristobal dapat diketahui bahwa dia adalah seorang master di alam Mahayana. Master seperti ini akan sulit dihadapi oleh Sekte Jiwa Iblis. Bahkan jika Master Sekte Jiang keluar dari pengasingan dan memiliki banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis, tidak akan mudah untuk mengalahkan biksu seperti Cristobal. Lebih baik membangunkan ayah kita dulu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengasingkan diri lagi. Jika Sekte Jiwa Iblis sudah hilang saat itu, percuma ayah kita mengasingkan diri. Yakub juga berpikir untuk membangunkan Master Sekte Jiang terlebih dahulu dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Yakub dan Yara telah menjadi pasangan kultivasi ganda, jadi penyebutan nama Master Sekte Jiang juga berubah. "Oke, ayo kita bangunkan ayah dan lihat apa yang ada dalam pikirannya." Yara mengikuti Yakub ke tempat Master Sekte Jiang berlatih. Bersambung.